Judul novel Pudar. Bab 7. Penulis Neng Neng. Lili menatap pada sekitaran gedung hotel yang kini lantainya tengah ia pijaki. Netranya menatap takjub pada sekitar. Seumur hidupnya Lili hanya bisa memandangi bagaimana megahnya hotel tersebut dari kejauhan. Karena kebetulan letak hotel tersebut sering Lili lewati ketika dia hendak berangkat sekolah. Mulutnya kembali berdecak. Seumur hidupnya, Lili tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Bukan karena kedua orang tua Lili tidak mengingatnya, namun kondisi ekonomi yang membuatnya menjadi demikian. Sudah bisa makan dan bayar kontrakan saja, maka semua dianggap baik-baik saja. Sedari kecil, Lili sudah diajarkan untuk selalu bersyukur atas semua yang Lili dapatkan. Lili kan? Pertanyaan itu keluar dari seorang ibu parubaya yang terlihat masih begitu cantik. Dandanannya sedikit modis juga rapi. Berbalut baju kerja yang formal, perempuan itu tersenyum pada Lili. Iya bu, Lili mengangguk penuh hormat. Tahu jika perempuan tersebut adalah atasannya bekerja malam ini. Untuk sementara, pekerjaan kamu ada di belakang ya. Silakan cuci piring juga gelas kotor setelah pelayan lain mengambilnya nanti. Lalu, jika kebetulan di depan kita kekurangan orang, kamu harus sigap membantu ya. Antarkan makanan dan minuman yang dipesan oleh para tamu undangan. Kamu mengerti kan, Li? Perempuan itu menjelaskan sembari berjalan tergesa. Aura mendominasi begitu kentara. Rupanya senyuman tadi hanya dilayangkan sekilas, karena setelahnya justru Lili malah kelabakan dengan aura sang perempuan yang bahkan belum diketahui namanya. Baik bu, Lili mengangguk patuh. Lagi. Jangan sampai ada kesalahan. Ingat, semuanya harus tertata dengan sempurna. Kembali perempuan itu mengingatkan, membuat Lili mengerjap lalu mengangguk pasrah. Akhirnya mereka tiba di ambang pintu dapur. Banyak orang yang hiruk pikuk di sana. Semua orang bekerja cepat dan tepat, membuat Lili sedikit kelimpungan untuk menyeimbangi. Di antara mereka tidak banyak berbicara. Mungkin karena pekerjaan yang begitu banyak dan mereka sudah diburu waktu. Lili segera ambil bagian di bagian cuci piring. Meski ini pertama kali bagi Lili bekerja di bawah tekanan orang lain, namun Lili adalah gadis yang cekatan. Jika hanya mencuci piring, maka itu adalah hal yang biasa baginya. Li, di dalam kekurangan orang, kamu coba antarkan minuman ini pada tamu di dalam sana. Seorang pegawai meminta Lili untuk maju ke dalam ruangan yang terdengar begitu penuh dengan hingar-bingar pesta. Katanya, kali ini mereka tengah merayakan ulang tahun seorang anak pengusaha ternama. Entahlah, Lili tidak tahu dan tidak ingin tahu. Yang Lili tahu, sekarang dia harus bekerja dan pulang membawa uang untuk membeli buku paket di esok hari. Lili berjalan dengan nampan di tangannya. Nampan tersebut berisi minuman dengan warna-warna berbeda, juga aroma berbeda. Lili tidak tahu jenis minuman tersebut, tidak juga banyak bertanya. Melihat teman-temannya ketika bekerja begitu, memasang wajah yang serius. Dek, Lili menghentikan langkahnya, kala netranya menangkap pemandangan yang tak asing di matanya. Di depan sana, terlihat pria yang dikaguminya sejak lama tengah bersimpuh di hadapan seorang gadis cantik dengan riuh tepuk tangan dari para tamu undangan. Lili mengedarkan pandangan. Bagaimana mungkin dunia menjadi sesempit ini bagi Lili? Ternyata ini adalah pesta ulang tahun Bima yang sebelumnya sempat digembar-gemborkan oleh teman-teman sekolahnya. Di sekeliling, teman-teman Lili tengah bersorak bertepuk tangan dengan pakaian mewah mereka. Namun, tidak satu pun di antara mereka Lili mengenalnya karena mereka menggunakan topeng. Ya, sebelumnya Amber bilang jika tema ulang tahun Bima adalah pesta topeng. Akhirnya Lili mengerti ini. Mbak, saya mau minumnya. Suara seseorang menginterupsi, membuat Lili menoleh. Lantas, segera menghampiri sumber suara. Suasana yang cukup remang semakin membuat Lili tidak bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Namun, beruntunglah karena manusia yang baru saja meraih segelas minuman berwarna merah tadi tidak mengenali Lili. Lagi pula, Lili memang tidak terkenal itu bukan?
Lily kembali memusatkan perhatiannya ke depan panggung sana. Di sana, Lily melihat Bima dan Anissa tanpa topeng. Mereka tersenyum lepas setelah Bima menyematkan cincin di tangan Anissa. Terlihat dua pasang parubaya yang Lily duga sebagai kedua orang tua dari Bima dan Anissa tengah memeluk anaknya masing-masing, membuat suasana haru biru semakin terasa. Teman-teman di sekitar Lily terlihat bertepuk tangan. Oh, jadi ini maksud dari obrolan Zahra dan Ambar tadi siang. Batin Lily bermonolog. Aku bahagia jika kalian bahagia. Lily kembali berjalan menuju pintu samping yang akan membawanya ke pantry. Terlalu asik melihat aksi Bima yang tengah melamar Anissa, Lily tidak sadar jika minuman yang ada di tangannya sudah habis dan berganti dengan gelas-gelas kosong. Orang kaya memang selalu berbeda. Status mereka bahkan masih pelajar, meski beberapa bulan lagi mereka akan segera lulus sekolah. Tapi mereka sudah mengadakan acara pertunangan secara terang-terangan. Lagi pula, orang kaya selalu memiliki kebebasan tersendiri. Dengan uang, apa sih yang mereka khawatirkan? Lily menghela napasnya perlahan. Lalu beranjak menuju toilet setelah barusan sempat meminta izin pada salah satu temannya. Menatap pantulan dirinya di cermin, Lily merasa hatinya ada yang berbeda. Entah apa, namun Lily merasa tidak nyaman. Mengusap dadanya pelan, Lily mencoba tersenyum pada cermin tersebut. Gila, Bima romantis banget barusan. Rasanya gue juga mau diperlakukan kayak gitu. Si Nisa pasti seneng banget itu. Lily menajamkan pendengarannya kala ada beberapa orang yang memasuki toilet dan mengobrol bersama. Kabarnya setelah lulus sekolah, mereka akan segera menikah dan terbang ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Emak dari kedua belah pihak gak mau anaknya nanti terjerumus pada pergaulan bebas. Makanya mereka mau halalin hubungan mereka dulu. Lo melting gak sih? Terdengar lagi seorang gadis menimpali dengan antusias. Gila, gue meleleh banget ini. Tawa cekikikan terdengar. Hingga selang beberapa menit, suara itu menghilang. Lily keluar dari persembunyiannya, tersenyum kecil, lalu segera kembali menuju tempat pencucian piring. Karena disinilah dia merasa pantas berada. Sepertinya hari ini kita harus lembur lagi. Begitu banyak pekerjaan, seperti tidak akan pernah usai. Keluh salah satu pegawai tetap yang berada di samping Lily. Sedari tadi, laki-laki muda itu mondar-mandir, berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Bagaimana ini? Anakku menunggu. Lagi pula, kenapa orang kaya itu selalu berbeda? Kenapa mereka mengadakan pesta hingga larut sekali? Wanita lainnya yang berada di belakang Lily ikut mengeluh. Begitu juga dengan Lily. Gadis itu juga ingin mengeluh. Namun, ia tidak kuasa karena merasa dirinya hanya pegawai paruh waktu. Setelah ini, mungkin Lily tidak akan bertemu mereka lagi. Bagaimana dengan Bunda? Apa Bunda akan menunggunya pulang? Apa Bunda akan cemas dan mencarinya? Sekarang, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan pekerjaan kian menggunung saja, terutama cucian piring dan gelas kotor yang tiada habisnya. Li, kamu diminta untuk membersihkan tumpahan air yang berada di dalam ruangan pesta. Seseorang pria berteriak sembarangan dengan gerakan super cepat. Lily pasrah, sekalipun dia tidak bisa menolak. Lantas, segera Lily meraih sapu juga pengki beserta alat pel lainnya untuk membersihkan tumpahan minum. Entah kekacauan macam apa yang telah dilakukan teman-teman Lily di dalam sana.